Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, kabarnya dokter? Kabarnya baik, ini kebetulan cuaca di Jogja ini panas banget itu ya. Cuaca Tapi dalam, tidak sepanas di suasana ruangan komisioner KPK ya. Nampaknya ada informasi banyak ini terkait dengan KPK ini. Iya. Mulai dari persoalan apa saja ini kelihatannya terbaru Basarnas. Iya dokter, tapi kita hari ini tidak membicarakan soal Basarnas karena kemarin kita sudah bicarakan. Kita bicarakan soal yang baru ini menjadi trending topik dokter mengenai laporan terhadap Rocky Gerung. Rocky Gerung ternyata laporan terakhirnya, informasi yang terakhir saya peroleh ditolak begitu dokter. Iya. Ini sudah berapa kali ini laporan kepada Rocky Gerung yang akhirnya ditolak. Silakan dokter, bisa diberikan legal opininya. Ya, terima kasih. Ini forum yang bagus untuk mencerdaskan yang sudah cerdas tambah cerdas, yang masih bodoh biar cerdas ya. Pertama saya ingin sampaikan dulu pemahaman tentang apa itu delik penghinaan presiden ya. Saya tidak mengerti itu usulan ini, inisiatif ini dari siapa. Di Solo ini ada 30 kelompok relawan juga begitu. Saya tadi pagi dihubungi salah satu media lokal Solo Pos ya. Tadi pagi juga ada Radio Dakwah Surakarta mewawancara saya soal itu. Makanya ini satu kesempatan bagus melakukan pendidikan secara online begini ya. Saya yakin itu buzzer-buzzer juga mendengarkan kok acara ini. Pertama saya ingin komentari apa itu penghinaan presiden. Penghinaan presiden itu awalnya itu dikenakan karena kita ini bagian dari Hindia Belanda. Jadi Belanda itu menjajah antara lain Papua New Guinea, menjajah Indonesia, kemudian menjajah Suriname, maka diberlakukan khusus untuk Indonesia ini Wetboek van Strafrecht ya, di mana di situ mencantumkan pasal 134 tentang penghinaan terhadap kepala negara. Nah, perlu dirumuskan dulu. Kalau Belanda menyebut ada pasal penghinaan kepala negara tepat, karena kepala negara mereka adalah ratu ya. Pada saat itu adalah Ratu Wilhelmina, kemudian sekarang Ratu Patrick dan seterusnya ya. Nah, tetapi jangan lupa di Belanda tidak pernah diberlakukan pasal penghinaan terhadap pejabat negara. Ya, pejabat negara selaku kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, Prime Minister. Nah, kita ini sudah bertahun-tahun, ratusan tahun tetap menggunakan pasal-pasal yang di negara sononya, di Wetboek van Strafrechtnya. Saya menyebut begitu karena KUHP ini hanya terjemahan. Jadi ini bukan KUHP-nya Indonesia. Itu nggak pernah yang namanya pejabat negara itu dikritik, dicaci maki, mungkin dibuat patung, dipukuli terus ditangkap pelakunya, nggak ada. Nah, karena itu Indonesia bergulir dan SBY memulai diundangkanlah Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan pada saat itu diadakanlah uji materi, beberapa kelompok mengajukan uji materi, salah satunya itu adalah Egy Sujana, karena kebetulan dia ditersangkakan menghina SBY pada saat itu, dan Egy ini juga anaknya tentara ya, sama Cak Slamet sama saya ini, tentara begitu. Nah, singkat cerita, kemudian diajukanlah permohonan uji materi terhadap 134. Lalu muncullah, kemudian terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/22 PUU tahun 2006 yang di situ adalah mendelegitimasi kekuatan pasal 134 yang semula itu dari delik umum yang artinya absolut. Delik umum atau absolut itu siapapun yang melihat sebuah kejahatan dia bisa memberikan laporan atau pengaduan. Nah, itu diturunkan kelasnya menjadi dikelompokkan menjadi pasal penghinaan. Tidak ada lagi embel-embel pejabat negara, apalagi presiden. Karena itu yang namanya penghinaan itu masuk kategori tindak pidana ringan, ancamannya hukumannya di bawah 1 tahun. Itu yang
pertama. Lalu bagaimana legal standingnya pasal penghinaan? Karena pasalnya sudah turun dari delik absolut, delik umum menjadi delik aduan, maka otomatis yang bisa membuat pengaduan, bukan laporan ya, kalau laporan itu salah. Yang bisa membuat pengaduan itu haruslah orang yang dirugikan. Nah, kalau nyataannya itu berkaitan dengan pernyataan Rocky Gerung, dan kita tahu sendirilah Rocky Gerung itu bahasanya bahasa filsafat ya, tidak semua orang bisa menangkap, apalagi orang-orang bodoh pasti susah menangkap ya, orang-orang bodoh yang makanya nasi bungkus saja sama gereh teri itu pasti susah menangkap. Nah, otomatis yang punya legal standing dalam hal ini kalau benar itu ditujukan mewakili Pak Jokowi, maka Pak Jokowi yang harus melapor, terserah mau lapor di Polsek, mau di Polres, di Polda, di Mabes Polri, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan kewajiban dan tanggung jawab pidana itu tidak bisa dialihkan. Ya, artinya begini, kalau siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab dan dia yang akan mengambil alih tanggung jawab. Sama halnya juga pelapor itu tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau ada yang memberikan pernyataan diwakilkan oleh penasihat hukum nggak bisa, tolong dibaca SKP, surat keputusan bersama Menkominfo, kemudian Kejaksaan Agung dan Kapolri itu mengatakan bahwa delik seperti itu tidak bisa diwakili. Bahkan Kapolri dengan SE nomor 2 tahun 2021 juga peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 itu mengatakan ya bahwa untuk kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik tidak bisa diwakilkan. Jadi selama ini hukumnya salah. Oleh karena itu kembali kepada pertanyaan bagaimana tanggapan saya, jadi itu salah alamat. Nah, oleh karenanya karena salah alamat berarti tepat pernyataan Mabes Polri yang menyatakan menolak pengaduan atau laporan. Makanya mereka tidak berani memposting kalau sudah mengadukan atau lapor polisi, biasanya kan begitu. Sama juga halnya peristiwa ketika kami di Solo dalam komunitas Aliansi People Power Indonesia (API) ya, itu dilaporkan di Polda Jawa Barat. Ya, mereka bilang nggak bisa, ini harus yang bersangkutan. Bagaimana bisa ditersangkakan? Jadi begitu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menginspirasi siapapun yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu makin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia lewat petugasnya yang menolak laporan itu atau pengaduan itu sudah benar, karena mereka tidak punya legal standing, kewajiban dan tanggung jawab dan tidak bisa diwakilkan, dan pasal itu sudah diturunkan dari delik absolut, delik kejahatan umum menjadi delik aduan yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Kalaupun misalkan saya tidak menyebut ini subjeknya, maaf ya, kata-kata bajingan itu dalam artian sama dengan orang menyebut lonte, itu diaturnya di 319, itu pidana ringan. Jadi masuk kategori pidana ringan. Nah, saya sih tidak mengomentari pernyataannya Rocky Gerung, tapi secara faktual memang seperti itu. Jadi sulit untuk ditersangkakan, dan saya pikir sebagai seorang filsafat, ya ahli filsafat, Rocky Gerung sangat paham persis lah. Nah, yang tidak paham persis itu orang-orang yang sampai hari ini masih menyembah-nyembah gitu ya, atau meletakkan yang sangat berlebihan posisi Pak Jokowi sehingga dia tidak update terhadap peraturan. Begitu. Artinya diwakilkan itu sekalipun juga direpresentasi dalam bentuk pemberian surat kuasa. Dan hal yang lain, dokter, kalau kita coba memperhatikan juga ternyata juga ada rumusan ya tentang perbedaan antara presiden dengan simbol negara dan presiden tidak termasuk dalam simbol negara. Seperti apa deskripsinya, dokter? Nah, menarik ini. Simbol negara itu ada 3. Satu bahasa Indonesia, yang kedua bendera negara, lambang negara, dan bahasa. Presiden dan menteri itu tidak termasuk deskripsi lambang negara. Kacau itu. Kenapa? Ya soalnya begini, kalau lambang negara ada tata aturannya, ada cara memasangnya ya. Jadi tidak bisa disimpulkan ketika orang mengatakan itu presiden, dan menurut saya dalam kondisi tertentu presiden atau siapapun pejabat negara
Jadi pejabat negara itu pejabat yang diangkat menduduki jabatan dan digaji oleh negara, maka dia harus terbuka dirinya untuk dilakukan kritik. Dan jangan lupa, Rocky Gerung ini juga pernah mengundang tokoh kontroversial, Maha Menteri, namanya Luhut Binsar Panjaitan, itu pernah diundang di channel YouTube-nya, juga tidak ada masalah. Dan dia ditanya kenapa itu tidak ditangkap, ya karena memang tidak ada alasan untuk menangkap. Bahkan di beberapa kesempatan ini ternyata Rocky pun juga sudah diundang di kampus-kampus yang dianggap selama ini kampus-kampus itu yang jadi pendukung pemerintah, misalnya di perguruan tinggi negeri. Dia diundang di Universitas Negeri Semarang, di UNS, ya, di beberapa perguruan tinggi negeri. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita kalau pertama harus kembali dulu, simbol negara itu apa? Simbol negara itu ya itu burung Garuda, bendera merah putih, bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak bisa itu diartikan mengkritik presiden sama dengan menyerang kehormatan presiden, itu sudah nggak ada. Jadi saya ingin sampaikan, belajarlah itu. Putusan Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat terbuka. Artinya ketika sebuah putusan Mahkamah Konstitusi sudah diumumkan, sudah dibacakan, itu berarti berfungsi sebagaimana undang-undang. Karena undang-undang berlaku pula asas fiksi hukum. Apa maksudnya? Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap semua orang sudah tahu, walaupun dia tidak bergelar sarjana hukum atau tidak pernah mengerti hukum sekalipun, tapi dianggap tahu. Jadi nggak ada satupun di dalam undang-undang yang menyebut pasal penghinaan pejabat negara, pasal presiden, dan presiden sebagai simbol negara itu tidak ada. Karena itu justru yang ingin saya garis bawahi tadi dari pertanyaan, mestinya presiden apapun kalau ke luar negeri nggak bisa bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia, karena itu simbol negara. Ya dokter tadi belum dijawab dokter. Apakah itu artinya kalau deliknya sudah berubah dari delik umum ke delik khusus, artinya harus dengan aduan? Ya. Sekalipun direpresentasi dari surat kuasa misalnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada yang dikuasakan, itu tidak cukup untuk menjadi representasi. Nah, itu satu pertanyaan menarik. Sekarang kita coba lihat kasus yang masih berjalan. Kasus Mario Dendi, ya, yang memukuli, siapa itu namanya, memukuli adik kita, ya, yang sampai kemudian tidak bisa 100% sembuh, itu kan dihukum oleh untuk membayar ganti rugi. Ayahnya suruh bayar, tapi ayahnya kan tidak mau. Artinya apa? Kewajiban dan tanggung jawab pidana itu nggak bisa dialihkan. Begini, saya memberikan satu contoh. Misalkan seorang anak melakukan kejahatan, anak ini sudah di atas umur, ya, sudah dewasa lah. Kalau di bawah umur beda lagi, dia sudah berumur, artinya dia di atas 18 tahun, 20 tahun begitu, ya. Ketika dia melakukan perbuatan pidana dan merugikan orang banyak, kemudian timbul kerugian, nggak bisa. Kerugiannya ini dibebankan pada keluarganya, nggak bisa. Yang tanggung harus dia, perbuatannya juga kepada dia. Jadi itulah disebut di pasal 1 ayat 1, pasti setiap undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana menganut asas ini. Pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 2 ayat 1 KUHP yang baru itu menganut asas legalitas. Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Nah, aturan yang sudah ada ini dari dulu sampai sekarang, kewajiban dan tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Menjadi pertanyaan menarik sekarang, kalau pidana bisa dialihkan, saya ganti bertanya sama Kak Slamet. Kalau begitu koruptor itu boleh nggak menunjuk kuasa? Boleh. Tetapi apakah si penasihat hukum yang menerima kuasa itu boleh ditanyai, kamu korupsi? Oh iya, saya wakilnya ini terdakwa. Iya, pinter semua kalau yang jawab penasihat hukum, kalau yang jawab perkara pinter semua, nggak salah semua itu nanti. Bebas semua. Oleh karena itu tidak bisa kewajiban dan tanggung jawab pidana itu dialihkan kepada orang lain. Kalau selama ini menerima, makanya dikoreksi oleh polisi, ya, dengan surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 dan Perkap nomor 8 tahun 2021. Mereka mengkoreksi, nggak boleh lagi ada orang-orang dipenjarakan karena desakan massa, laporan ini itu nggak boleh. Harus yang bersangkutan karena sudah turun, dan itulah perintah undang-undang, ya, bahwa sebuah undang-undang yang sebuah peraturan yang sudah diundangkan itu
wajib masyarakat semua mengetahui. Jadi sekali lagi, berdasarkan asas legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Pertanyaan dibalik, lalu kalau diwakilkan, wakilnya itu bersalah apa? Kok dia mewakili orang salah? Wakilnya itu dirugikan apa? Oh, boleh. Itu berlaku perdata di dalam perkara pidana. Ini sekaligus juga untuk kuliah para advokat yang masih banyak salah tafsir. Di dalam dunia pidana, advokat itu bukan kuasa hukum, penasihat hukum. Undang-undang mengatakan begitu. Kalau di dalam perkara perdata kuasa artinya boleh mewakili. Saya dikuasakan Kak Slamet untuk ngambil mobil, saya boleh. Tetapi tidak bisa saya menerima kuasa untuk perkara pidana, saya mewakili diperiksa polisi, saya mewakili diperiksa kejaksaan, nggak bisa. Ya, karena itu bertentangan dengan asas legalitas dan setiap perbuatan dipikul di pundaknya masing-masing, nggak bisa dipikul di pundaknya orang lain. Termasuk kasus Rio Dendi itu ya, itu yang menganiaya itu kan dibebani kewajiban 150 miliar. Bapaknya bilang saya tidak bertanggung jawab dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Begitu, Cak Slamet. Ya, Dokter Muhammad Taufik, ini yang terakhir, Dokter. Adakah kemungkinan celah lain kalau melihat dinamika road to kontestasi politik ini kan semakin tinggi ya, dan keberadaan presiden serta orang-orang yang punya kepentingan untuk menjaga presiden dengan berbagai legasinya, baik eksistensi kesinambungan pemerintahan rejim status quo sekarang maupun yang nanti yang akan juga menentukan masa depan pasca pilpres itu lahir nanti presiden yang baru terkait dengan nasibnya Presiden Jokowi dengan berbagai track record yang sudah ditempuh ini. Seberapa kemungkinan celah lain itu akan disasar kepada celah lain, maksudnya kemungkinan kasus hukum yang lain atau pasal yang lain yang dijeratkan kepada Rocky Gerung, Dr. Taufik? Bisa hilang tadi, nggak tahu ini apa di hack gitu ya. Siapa yang hack ini? Lanjut dokter. Jadi ya. Ini jadi harus dikembalikan kepada pemahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud memikul kewajiban dan tanggung jawab pidana. Tidak bisa seseorang itu dipidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, itu yang pertama. Kemudian harus ada aturan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan pidana itu masuk kategori pidana. Yang ketiga, apakah orang itu layak dipidana? Semua orang ahli pidana tentu mengatakan tiga hal itu, bahwa seseorang dipidana itu karena sudah ada aturan sebelumnya. Yang kedua, perbuatan itu melawan hukum, dan yang ketiga memenuhi syarat untuk dilakukan pemidanaan. Jadi kalau bicara celah ini ya, tadi pertanyaannya Kak Slamet tentang celah, saya sih tidak mengandai-andai, tetapi saya melihat posisi Rocky Gerung ini memang harus ada di dalam percaturan politik Indonesia. Maksudnya apa? Dia itu biar menjadi orang yang suaranya selalu sumbang. Saya yakin siapapun nanti yang berkuasa, Rocky Gerung ini akan selalu bersuara sumbang. Nah, celahnya apa? Celahnya itu kalau nanti mereka mencari-cari alasan, misalkan kemudian ada penyidik yang bisa di 86 yang misalkan bersepakat untuk mengatakan dia menggalang kekuatan untuk misalnya people power. Pertanyaannya, apakah menggalang kekuatan itu sebuah kejahatan? Karena kembali kepada deskripsi dulu yang dilarang di dalam undang-undang itu, perbuatan melawan hukum, perbuatan itu diatur dalam undang-undang dan memenuhi syarat untuk dihukum. Oke lah, kalau kita sebut menggalang kekuatan sama dengan melakukan makar. Apakah pasal-pasal makar itu terpenuhi dengan statementnya siapa ini, Rocky Gerung? Saya pikir makar itu pasal yang sangat serius, pasal paling tertinggi di Indonesia itu sebenarnya pasal makar, karena itu ancaman hukumannya adalah maksimal hukuman mati. Nah, kita lihat apakah orang yang mengajak turun ke jalan tanggal 10 Agustus ya itu masuk kategori makar? Oh tidak, karena makar itu ada 3 unsur pentingnya. Satu, dia harus menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden, dia menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugasnya, dan yang ketiga, dengan ancaman atau kekuatan senjata, dia membuat negara ini tidak bisa berfungsi, misalkan disandra dan sebagainya. Syarat-syarat itu jelas tidak terpenuhi, dan itu sudah diuji beberapa kali. Lee Sungkarisma dijaring dengan pasal-pasal makar, kemudian Egy Sujana, Ahmad Dhani, ya, kemudian ada Sri Bintang Pamungkas, ini paling lama nih, ditahan sekitar 6 bulan, sampai dikeluarkan juga tidak pernah ada pernyataan. Begitu juga mantan
Danjen Kopassus, ya, Legend Sunarko yang dijadikan tersangka juga akhirnya kan dilepas tanpa kejelasan. Ya, begitu juga ayahanda kita mantan Komando Strategis Angkatan Darat, gitu, Bapak Maijen Purnawirawan Kiflanzen. Tidak ada, karena pasal makar ini memang susah. Kalau mereka mau cari pasal makar, ini hanya bisa ditemukan kalau Rocky Gerung ini ngomongnya itu di Papua ini, Kak Slamet. Ya, dia ngomong ke Papua, dia ngomong kepada orang-orang dari ground itu, orang-orang pemberontak, nah dia kena. Tetapi kalau yang mengatakan mendukung dan sebagainya, itu tidak bisa ditersangkakan, dipidanakan, apalagi ditahan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat padat ini mau mampu menjelaskan kepada setiap orang yang memang ingin jelas. Amin. Kalau targetnya tidak jelas, ya mau dijelaskan kayak apapun ya tidak jelas. Apalagi kalau yang menjelaskan Rocky Gerung makin tidak jelas karena itu bahasa filsafat gitu kan. Iya. Susah itu. Ya. Terima kasih dokter atas pencerahannya dokter. Silakan dilanjut dengan kegiatannya ya. Untuk pembicara yang lain yang hebat-hebat ya, semoga bermanfaat dan amin, kita amin. tunggu perubahan yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.